يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها. ولتسعة ولد الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجباء. ولا سيما خاتم أنوارهم الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليه صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليه صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة حبيبي يا حسين حبيبي يا Husain. Marilah kita sebut dan panggil Al-Husain dengan sebutan kekasih, sehingga beliau berkenan menganggap kita sebagai kekasihnya. Dan setelah ini kita akan menangisi sebagai seorang kekasih yang kehilangan kekasihnya bersama-sama. Habibi ya Husain Habibi ya
sampaikan suara kita ke Karbala. Habibi ya Husain, Habibi, untuk menghibur Bunda Az-Zahra. Habibi ya Husain, Habibi ya Nur Aini ya Husain, sallallahu alaihi wa ala syuhada'i baina yadik tubtum wa tabatil ardu allati fiha dufintum wa fustum wallahi fawzan azima. Faya laitana, aduhai seandainya kami ya Husain. Faya laitana kunna ma'akum, seandainya kami bersamamu saat itu ya Husain. Fanafuza wallahi fawzan azima. Dzakal muna law anna dzalika yahsalu. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, saat ini kita akan mengenang kisah yang memilukan, hal yang terjadi sepeninggal Al-Husain. Kita akan mengenang sesuatu yang menyayat hati. Namun sebelum itu, marilah kita semua memejamkan mata kita. Pejamkan mata antum, pejamkan mata kalian. Kita bayangkan sosok Al-Husain yang tergeletak tanpa kepala. Dan kita bayangkan sosok yang akan menanggung musibah setelah itu. Ia bukan seorang laki-laki, ialah seorang wanita. Kita bisa bayangkan seorang wanita akan menanggung apa yang akan terjadi setelahnya. Pejamkan mata kita dan kita lihat seberapa berarti Zainab untuk kita, seberapa berarti Al-Husain untuk kita, perjuangan mereka untuk kita, pengorbanan mereka untuk kita, segalanya mereka pertaruhkan untuk kita semua. Dan kita di sini hanya bisa menangis untuk mereka. Sallallahu alaika ya maulai wa sayyidi ya Aba Abdillah. Marilah sejenak kita mengenang tentang Al-Husain. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali, bundamu betul, selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Siapakah Al-Husain? Inilah Al-Husain, putra yang dulu main di punggung, putra yang dulu disayang-sayang, putra yang selalu disanjung-sanjung, putra yang dulu ditimai
timang kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh badannya disayat pedang. Dikatakan dalam riwayat jumlah luka Al-Husain mencapai 1900 luka, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Padahal ketika itu meski sang Nabi selalu berpesan agar Al-Husain selalu disayang kepada umat, Nabi titipkan cinta padanya sebagai imbalan. Tapi ternyata cucu tercinta mati dibunuh dalam dahaga. Kemana lagi Ruqayyah mengadu, kemana lagi Zainab berlindung air matanya keringlah sudah luka hatinya, tiada tertara ayah tercinta, telah tiada abang tersayang, kini telah hilang syahidmu Husain. Lukai Nabi syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu Batul, selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih. Ayohal ikhwa wal akhwat, kita bisa bayangkan apa yang terjadi sepeninggal Al-Husain. Dikatakan ketika Al-Husain sebelum gugur, setelah kepergian Al-Abbas, Al-Husain beranjak berjuang. Dicatat dalam riwayat dan sejarah bahwa Al-Husain sempat 3 kali kembali ke tenda. Ketika ia keluar berjuang, ia teringat akan wanita dan anak-anak. Al-Husain kembali menjenguk Zainab dan putri-putri Muhammad. Kedua kali Al-Husain menyempatkan kembali untuk kembali menuju Zainab dan putri-putri Muhammad. Di saat ketiga, di saat itu Al-Husain sempat sekali sampai ke tepi sungai Furat. Namun ketika musuh dan Shimir melihat bahwa Al-Husain mendekati sungai Furat, mereka mencari cara, apa cara sehingga Al-Husain tidak meminum airnya. Dan satu-satunya cara adalah ketika Shimir memerintahkan pasukan berkuda untuk menyerbu kemah Al-Husain. Ia berteriak, "Wahai Husain, lihatlah pasukan kami menyerbu kemah wanitamu. Apakah engkau akan tetap minum air, wahai Husain?" Al-Husain pun mengurungkan niatnya untuk meminum airnya, dan
kembali kepada kemah wanita. Tapi sepeninggal Al-Husain, pasukan kuda itu menuju kemah wanita. Pasukan keji itu menyerbu kemah-kemah mereka. Mereka hanya bisa berteriak, "Wa Husainah wa Muhammadah." Tiada sautan dari Al-Husain, tiada tanda-tanda kuda Al-Husain yang datang dengan penunggangnya. Yang ada hanyalah kuda itu datang tanpa penunggang. Wanita-wanita berteriak, mereka berlari berhamburan. Para musuh membakar kemah-kemah itu. Zainab berlari, Ruqayyah berlari, semua orang berlari. Anting mereka ditarik. Ruqayyah, putri kecil Al-Husain, ketika seorang musuh melihat di telinganya ada anting, mereka menarik paksa anting itu dan merobek telinga Ruqayyah. Inilah keadaan Zainab dan para wanita. Mereka sendirian tanpa pembela. Mereka mencari di mana Al-Abbas, di mana Al-Husain. Dan penyair menggambarkan keadaan Zainab begitu beratnya, sehingga dalam lisanul hal para penyair mengatakan bahwa Zainab merindukan saudaranya Al-Abbas. Zainab pun berteriak, "Ya Abu Fadil, wahai Abbas, hijmatil khayl ala hidri." Wahai Abbas, pasukan berkuda itu menyerbu kemahku, wahai Abbas. Ya Abu Fadil, wa ana wahdi bghurbat tadri. Aku sendirian, wahai Abbas. Aku terasing, aku tak tahu mau kemana, wahai Abbas. Ya Abu Fadil, dam'ati walwanna tajri. Air mataku bercucuran, wahai Abbas. Ya Abu Fadil, wahai Abbas, mithla khugin kisar dhahri. Wahai Abbas, jika setelah sepeninggalmu Al-Husain berteriak, saat ini telah patah tulang punggungku. Dan ketahuilah wahai Abbas, akulah saudarimu Zainab. Kali ini tulang punggungku juga patah seperti saudaramu Husain. Ya Abu Fadil, wabiyamini sara satri. Wahai Abbas, mereka mengambil dan merampas kain penutup wajahku, dan aku hanya bisa menutupi wajahku dengan tangan kananku, wahai Abbas. Dalam lisanul hal dikatakan ketika itu Zainab mendengar suara. Suara itu berbunyi lirih, "Samihini." Maafkan aku, wahai Zainab. Samihini. Get away usari yamini. Wahai Zainab, mereka telah memotong kedua tanganku. Samihini wasamna betab'ani. Anak panah menancap di mataku, wahai Zainab. Samihini, maafkan aku, wahai Zainab. Wal amud sawab jabini. Dan tiang besi itu membuat kepalaku merekah, wahai Zainab. Wahai Zainab, kepalaku merekah seperti kepala ayah kita Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ayuhal ikhwah, kita bisa bayangkan menjadi seorang Zainab. Zainab menyaksikan tulang rusuk ibunya patah. Ia bersama ibunya ketika itu. Ia melihat dan menyaksikan setiap kali Az-Zahra menarik dan menghembuskan nafas, beliau merasakan kesakitan. Tidak berhenti di situ, Zainab juga
adalah orang yang merawat ayahnya ketika kulit Amirul Mukminin menguning dan kepalanya merekah karena sambaran pedang. Zainablah yang merawat ayahnya Amirul Mukminin. Tidak cukup di situ, ketika Al-Hasan diracun, Al-Hasan selalu memuntahkan darah dari dalam tubuhnya, dan terkadang ada bagian dari jantungnya yang ikut keluar dari muntahnya itu. Dan yang membersihkan dan menjaganya adalah Zainab. Tak cukup di situ, Zainab juga menyaksikan ketika abangnya sendirian. Ia menyaksikan ketika Shimir menduduki dada Al-Husain. Ia menyaksikan ketika Shimir memukuli wajah abangnya. Ia menyaksikan segalanya. Ia menyaksikan ketika pedang Shimir berada di leher Al-Husain. Ia pun menyaksikan ketika kepala itu ditancapkan di ujung tombak. Inilah Zainab. Belum berhenti di situ, ia masih harus menjaga para wanita dan anak-anak. As-Sajjad terbaring sakit. Inilah Zainab. Inilah Zainab. Akhirnya para tawanan pun mulai disiapkan untuk pergi menuju Kufah, meninggalkan Karbala. Penyair mengatakan setelah kepergian Al-Husain, seakan-akan Zainab berkata, "Engkau pergi, wahai Husain, engkau telah pergi. Tahukah engkau apa yang terjadi, wahai Husain? Surga berubah jadi neraka." Apalah arti hidup setelahmu, wahai Husain? Engkau pergi, Zahra berduka hatinya. Engkau pergi, Zainab terluka jiwanya. Sambil mereka berjalan meninggalkan Al-Husain, Zainab berkata lirih, "Oh sedihnya saat berpisah, abang tercinta terbantai sudah, terbunuh sudah. Kini kafilah pergi tanpa Husain." Zainab mengatakan, "Kami semua dirantai dan digiring. Air mata mengalir hingga kering." Ketika melewati jasad Al-Husain, Zainab berkata lirih, "Kain ini betapa berharga, jubah Mustafa terkoyak sudah, bercampur darah." Zainab mengatakan, "Kini ku sendiri bersama para yatimmu. Rantai besi berubah menjadi kalungku. Sajjad diikat, ditarik dengan belenggu. Oh
pilunya. Saat berpisah putra Fatimah jatuh di tanah tanpa kepala. Inilah Al-Husain yang tergeletak tanpa kepala. Zainab mengatakan, ku melihat mereka tarik jubahmu, mereka bakar kemah dan baju salatku. Di hadapanku mereka penggal kepalamu. Engkau pergi ya Husain, surga berubah jadi neraka. Engkau pergi, Zahra berduka hatinya. Engkau pergi, Zainab terluka jiwanya. Inilah Zainab. Sepanjang perjalanan Zainab selalu menjaga para anak-anak dan para wanita. Zainab yang memenuhi segala kebutuhan mereka karena As-Sajjad terbaring sakit. Inilah Zainab. Inilah Zainab dengan kesabarannya. Namun tahukah ikhwan dan akhwat sekalian, dalam keadaan seperti itu pun Zainab tidak pernah melupakan sholat malamnya. Zainab selalu melaksanakan ibadahnya. Dan ketika Zainab di kemah, penyair mengatakan, tiflatun fil laili tabki nuhab damil fuad. Ada seorang anak kecil yang menangis di malam hari dan rintihannya menyayat hati. Sautuha ya'lu wa yakhbu jafnuha afar ruqat. Suara rintihannya di tengah-tengah tidurnya membelah hati para pecinta. Dan wanita kecil itu berkata kepada bibinya, Ammati aina abi, wahai bibiku, di mana ayahku? Lima la ya'ti abi, ammati aina abi, lima la ya'ti abi. Putri kecil ini mengadu pada bibinya, kuntu fi hadnihi amsan wa yadi baina yaday. Wahai bibiku, bukankah kemarin aku berada di pelukannya? Bukankah kemarin tanganku berada di tangannya, wahai bibiku? Kam huwal ana ba'idan lahfati zadat alaih. Kenapa sekarang aku jauh darinya? Sungguh aku telah merindukannya, wahai bibiku. Ammati aina abi, lima la ya'ti abi. Ammati aina abi, lima la ya'ti abi. Wahai bibiku, di mana ayahku? Kemana ayahku? Kenapa ia tak kunjung datang, wahai bibiku? Inilah suara Sayyidah Ruqayyah, putri yang telinganya telah sobek karena antingnya ditarik dengan paksa. Di malam hari ia selalu memimpikan ayahnya. Ia selalu berkata kepada Zainab, Ammati aina abi, lima la ya'ti abi. Kaifa tajfuni wa tarhal kunta aghla ma ladai. Sayyidah Ruqayyah berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau meninggalkanku dan membuatku sendirian?
Engkau adalah sesuatu yang paling berharga yang aku miliki. Aina li ba'daka qalbun walidun yahnu alaik. Wahai ayah, setelah engkau pergi, kemanakah aku bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah lagi, wahai ayahku? Ammati raha abi lima la ya'ti abi. Wahai bibiku, bukankah ayah tadi pergi? Namun kenapa ia tak kunjung kembali, wahai Zainab bibiku? Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh putri kecil ini. Tafrushul bintul musalla thumma tajthu fi khushu'. Putri kecil mungil ini dengan telinga yang telah robek ini membeberkan sajadahnya. Ia salat dengan khusyuknya. Tarqubul baba bitarfin habasat fihi ad-dumu'. Ia selalu memandang ke depan kemah. Ia mengharap ayahnya datang seraya berkata lirih, Ammati aina abi lima la ya'ti abi. Ammati aina abi lima la ya'ti abi. Fawqa sahra'it tufufi juthatun fawqa rimal. Dalam mimpinya ketika tidur, Sayyidah Ruqayyah melihat di atas padang pasir yang gersang ada jasad di atas tanah. Masyatil bintu ilaiha ya abi naumuka tal. Ruqayyah menghampiri jasad itu dalam mimpinya dan berkata, wahai ayahku, tidurmu sungguh panjang tidurmu, wahai ayahku. Dan dalam tidurnya ia berkata kepada bibinya, Ammati hadha abi. Wahai bibiku, inilah ayahku. Ammati mata abi. Bibiku, ayahku telah pergi. Dan dalam mimpinya Sayyidah Ruqayyah didatangi oleh sosok wanita. Dhammatil ammatu Fatim anaqatha fi hanan. Dalam mimpinya Ruqayyah dipeluk oleh Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Dan Az-Zahra berkata kepadanya, Sawfa talqaina abaki an qaribin fil jinan. Engkau akan menemui ayahmu di dekat surga, wahai putri kecilku. Dan ketika ia terbangun dari tidurnya, ia berkata kepada Zainab, Aghadan alqa abi. Wahai bibiku, apakah besok aku akan bertemu kepada ayahku? Tala syauqi li abi. Sungguh aku telah rindu kepada ayahku, wahai bibiku Zainab. Marilah kita bersama Ruqayyah membantu rintihan Ruqayyah dengan mengucapkan bersama-sama, Ammati aina abi lima la ya'ti abi. Ammati aina abi lima la ya'ti abi. Bersama-sama, Ammati aina abi lima la ya'ti abi. Ammati aina abi lima la ya'ti abi. Sallallahu alaihi ya Ruqayyah bintal Husain. Para rombongan berjalan meninggalkan Karbala. Dikatakan bahwa kepala para pasukan Al-Husain dibawa bersama mereka. Keadaan yang begitu menyedihkan. Kita bayangkan jasad-jasad tanpa kepala tergeletak, tak dikuburkan, tak dimandikan. Namun bersamaan dengan itu kepala-kepala mereka dibawa. Dikatakan dari Bani Kindah membawa 13 kepala yang dipimpin oleh manusia terkutuk Qais bin Ash'ad. Bani Hawazin membawa 20 kepala yang dipimpin oleh Shimir ibn Dzil Jaushan alaihi la'inallah. Bani Tamim membawa 17 kepala dan Bani Asad membawa 16 kepala.
Dikatakan bahwa setelah kesyahidan Al-Husain, setelah Al-Husain gugur, banyak fenomena yang terjadi di tengah-tengah itu. Dan dikatakan bahwa masyarakat ketika itu tidak pernah melihat fenomena seperti ini, yang mana setiap senja menjelang matahari terbenam, langit selalu memancarkan warna kemerahan yang sangat jelas dan pekat. Warna ini belum pernah dilihat sebelumnya. Dikatakan seorang pasukan Umar bin Sa'ad yang terlibat penjarahan terhadap Al-Husain, sebelum meninggalkan jasad Al-Husain, ia melihat jasad Al-Husain. Ia berkata, aku melihat tubuh itu terbaring bersimbah darah, namun masih ada cahaya yang tak mampu padam dari tubuh itu. Dan aku melihat ada ikat pinggang yang indah menarik pandanganku. Nafsuku pun menguasaiku dan aku ingin mengambilnya. Orang ini mengatakan, ketika aku hendak mengambilnya, tangan kanannya tiba-tiba bergerak menghalangi tubuhnya. Tangan itu tidak bisa aku pindahkan hingga terpaksa aku potong. Manusia terkutuk ini memotong tangan Abi Abdillah Al-Husain. Setelah itu tangan kirinya bergerak dan hal yang sama terjadi. Tangan kirinya pun kupotong. Aku pikir urusanku telah selesai, tapi saat hendak kurampas, bumi tiba-tiba bergetar. Aku sangat ketakutan dan memilih untuk pergi menjauh dari jasad Al-Husain. Tak lama kemudian, aku memilih untuk tidur dan beristirahat di antara jasad-jasad mereka. Dan ketika itu aku bermimpi. Aku melihat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, dan Hasan datang. Mereka mengangkat kepala Al-Husain dengan penuh duka. Lalu mereka berkata, celakalah mereka yang telah membunuhmu. Husain menatap mereka, kepala itu menatap mereka, menatap Rasul, Ali dan Fatimah serta Al-Hasan. Kepala Al-Husain pun berkata, wahai Rasulullah, wahai Ali, wahai Fatimah, wahai Hasan, yang menyembelihku adalah Shimir, dan yang memotong tanganku adalah dia, seraya menunjuk ke arahku. Dan Al-Husain melaporkan segala kejadian yang terjadi. Aku pun terbangun, kata sosok ini, tapi pandanganku gelap. Aku buta, tangan dan kakiku lumpuh, dan kini hanya satu bagian dari doa Fatimah yang belum menimpaku. Karena Fatimah setelah itu mengatakan dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memotong tangan dan kakinya, membutakan matanya, dan melemparkannya ke dalam neraka. Hal yang paling pahit adalah ketika pasukan Al-Husain ingin menuju Kufah, menuju kota yang sebelumnya mengirim 12.000 surat menuju Al-Husain. Kali ini kota itu menyambut Al-Husain, keluarga Al-Husain, sebagai rombongan tawanan. Dikatakan dalam riwayat, para wanita Bani Asad bergegas keluar dari rumah-rumah mereka, menebus padang Karbala yang sunyi setelah mereka mendengar kabar tentang jasad-jasad yang terlantar. Jasad-jasad itu tergeletak tak terkubur di tengah padang tandus. Sesaat setelah mereka sampai, mereka terkejut melihat jasad-jasad terbaring di tanah terbuka tanpa kain kafan, tanpa liang lahat. Dan mereka menyadari betul bahwa jasad-jasad itu adalah milik Al-Husain dan para pengikut setianya. Mereka, para wanita Bani Asad, kembali ke rumah mereka dengan mata basah penuh air mata dan suara bergetar. Mereka menegur para suami mereka, apa yang akan kalian katakan kelak di hadapan Rasulullah dan Amirul Mukminin? Dengan alasan apa kalian tidak menolong Al-Husain? Para wanita itu menegur para suami mereka, bersihkan diri kalian dari noda dosa ini. Keluarlah, kuburkan jasad-jasad mulia itu. Lihatlah, Umar bin Sa'ad telah menguburkan para prajuritnya, namun meninggalkan jasad keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya tergeletak di padang tandus. Akhirnya Bani Asad yang memang mendiami wilayah sekitar Karbala keluar menuju padang Karbala dan menguburkan jasad para syuhada. Namun ketika sampai di sana, mereka terkejut dan kebingungan karena tubuh-tubuh di hadapan mereka tanpa kepala, dan panas matahari telah merubah jasad mereka hingga sulit untuk dikenali. Ketika mereka masih termenung, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda.
Penunggang kuda itu menghampiri Bani Asad seraya berkata dan bertanya kepada mereka, apa yang akan kalian lakukan? Mereka Bani Asad menjawab, kami hendak menguburkan jasad Al-Husain dan para sahabatnya, tetapi kami tak dapat mengenali mana jasad Al-Husain. Sang penunggang kuda itu pun memandu Bani Asad dengan tenang. Ia menunjukkan satu persatu jasad para syuhada. Saat tiba di salah satu jasad, penunggang kuda itu berlutut memeluk erat. Tangisannya pecah di padang Karbala. Tahukah kalian bahwa pemuda itu yang menunggangi kuda adalah Ali ibn Husain Zainul Abidin? Ia kemudian mengangkat tubuh itu seorang diri menuju sebuah kuburan yang telah digali dan makam yang sudah dipersiapkan entah oleh siapa. Karena makam itu tiba-tiba telah disiapkan, ketika melihat Bani Asad membantunya, ia berkata lembut kepada Bani Asad, biarkan aku akan melakukan, aku tidak sendiri, kata Ali Zainul Abidin. Bersamaku ada yang menolongku. Pertanyaannya, siapakah yang menolong Ali Zainul Abidin ketika itu? Siapakah yang menolong, yang mengubur Al-Husain ketika itu? Dikatakan dalam riwayat bahwa ketika Bani Asad melihat As-Sajjad, Bani Asad, Al-As-Sajjad mengatakan kepada mereka, demi yang kau baringkan ke liang lahat dengan tanganmu sendiri, katakan pada kami siapa engkau sebenarnya. Sang penunggang kuda itu pun menatap mereka lalu menjawab, akulah hujjah Allah atas kalian, akulah Ali ibn Husain. Aku datang untuk menguburkan jasad ayahku, saudaraku, pamanku, sepupuku, dan para sahabat setia keluargaku. Dikatakan dalam riwayat bahwa Ummu Salamah menangis ketika terbangun dari tidurnya di Madinah. Saat ditanya apa sebabnya yang membuat beliau menangis, kenapa engkau menangis wahai Ummu Salamah? Ia mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah semenjak beliau wafat, bahkan dalam mimpiku, kecuali malam ini aku melihat Rasulullah dalam mimpiku. Aku melihatnya dalam keadaan sedih dan tubuh penuh dengan debu. Ummu Salamah lantas bertanya kepada Rasulullah, mengapa aku melihatmu seperti ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjawab dalam mimpi Ummu Salamah yang diriwayatkan di kitab Amalil Mufid halaman 336. Rasul mengatakan, wahai Ummu Salamah, aku telah menggali kubur sendirian sepanjang malam untuk Al-Husain dan para sahabatnya. Ternyata yang membantu As-Sajjad adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ialah yang menguburkan Al-Husain. Dan setelah menguburkan Al-Husain, As-Sajjad menuliskan di atas makam Al-Husain, inilah makam Husain ibn Ali bin Abi Talib yang terbunuh kehausan. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Rombongan Al-Husain pun sampai di Kufah. Dan ketika itu salah satu sahabat Nabi, Zaid ibn Arqam, mengatakan sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Ia berkata ketika ia melihat rombongan para wanita dan di depannya adalah kepala Al-Husain yang ditancapkan di ujung tombak, ia mengatakan bahwa kepala itu melantunkan ayat surat Al-Kahfi ayat 9 yang mengatakan bahwa apakah kamu mengira bahwa kisah para penghuni gua dan Ar-Raqim, Ashabul Kahfi merupakan tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Mendengar itu Zaid bin Arqam berkata, demi Allah wahai putra Rasulullah, kepalamu lebih menakjubkan daripada kisah itu wahai putra Rasulullah. Dan ketika memasuki istana Ibn Ziyad, Zaid bin Arqam mengatakan kepada Ibn Ziyad, ia berkata, wahai Ibn Ziyad, celakalah engkau, demi Allah ketika itu aku melihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi
bersama kedua putranya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan berada di pangkuan paha kanannya, Al-Husain berada di pangkuan paha kirinya, dan tangan Ar-Rasul mengusap kepalanya seraya berkata, "Wahai umatku, aku titipkan kedua putraku ini kepada kalian. Wahai Ibn Ziyad, apa yang akan kau lakukan terhadap titipan Rasulullah? Apa pertanggungjawabanmu kepada putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi?" Para tawanan pun masuk ke dalam istana Ibn Ziyad. Zainab terduduk, Zainab diam. Zainab duduk dengan tenang, dan Ibnu Ziyad pun bertanya dengan menghina, "Siapa wanita yang duduk ini?" Wanita itu pun tak menjawab. Ibnu Ziyad mengulang pertanyaannya dengan nada lebih keras, "Siapa dia? Jawab pertanyaanku." Pengawalnya pun menjawab, "Dialah Zainab, putri Fatimah." Ibnu Ziyad pun mengatakan kepada Zainab, "Segala puji bagi Allah yang telah mempermalukan kalian dan membunuh kalian." Zainab pun menjawab, "Justru segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dengan nabinya Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mensucikan keluarga kami sesuci-sucinya." Akhirnya perdebatan pun terjadi antara Zainab dengan Ibn Ziyad, sehingga Ibn Ziyad berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, apa yang kau lihat terhadap perbuatan Allah terhadapmu dan saudaramu? Allah telah membunuh mereka." Zainab pun hanya berkata, "Ma ra'aitu illa jamila." Sungguh tiada yang aku lihat kecuali keindahan. Hingga akhirnya Ibn Ziyad mengirimkan surat kepada Yazid ibn Muawiyah, dan Yazid pun membalas surat itu dengan ucapan memerintahkan agar para tawanan dan keluarga suci Al-Husain diarak menuju rute terpanjang dan paling padat penduduknya. Dengan tujuan jelas, Yazid ingin memamerkan kemenangannya atas Imam Husain kepada seluruh kaum muslimin di wilayah yang mereka lewati. Tahukah kita, wahai ikhwan dan akhwat, bahwa jarak yang ditempuh oleh keluarga Al-Husain, kita bayangkan saat itu hanyalah para wanita dan anak-anak. Jarak yang ditempuh sepanjang 1500 km lebih mereka berjalan dari Kufah menuju Damaskus. Dalam perjalanan menuju Syam, pasukan itu sempat beristirahat. Ketika ia beristirahat, ada sebuah dinding yang mana di dinding itu tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tangan itu menggores dinding dengan darah dan menuliskan bait-bait syair yang membuat jantung mereka bergetar. Syair itu berbunyi, "Apakah umat yang membunuh Husain masih berharap syafaat kakeknya di hari perhitungan? Tidak, demi Allah, mereka tak akan punya pemberi syafaat dan mereka akan berada dalam azab pada hari kiamat. Sungguh mereka telah membunuh Husain dengan hukum yang zalim, sementara perbuatan mereka itu bertentangan dengan hukum Al-Quran." Akhirnya pasukan itu melarikan diri dari dinding tersebut. Perjalanan berlanjut hingga akhirnya kafilah Al-Husain sempat beristirahat di sebuah tempat yang mana tempat itu dekat dari tempat seorang pendeta. Pendeta itu menyaksikan dari kejauhan ada cahaya yang muncul dari satu titik menuju langit. Ia menyaksikan cahaya terang keluar dari kamar tempat kepala diletakkan menjulang tinggi ke langit, karena di tempat itu kepala Al-Husain diletakkan oleh pasukan musuh. Peristiwa ini menggetarkan hatinya dan membuatnya tersentak penuh takjub. Ia pun segera mendekat penasaran dengan sumber cahaya yang tidak biasa itu. Pendeta itu pun segera menghampiri rombongan dan bertanya, "Siapa kalian?" Dengan nada penuh keangkuhan mereka menjawab, "Kami adalah utusan dari Ibn Ziyad." Pendeta itu melanjutkan dan bertanya, "Lalu kepala siapakah ini?" Mereka menjawab, "Inilah kepala Husain ibn Ali, putra dari Fatimah, putri Muhammad." Pendeta itu terkejut, "Muhammad nabi kalian?" Mereka mengangguk, "Iya benar."
Mendengar itu, dengan murka pendeta itu mengatakan, celakalah kalian, seandainya Isa memiliki seorang anak, niscaya kami akan menjaganya dengan mata kami sendiri. Akhirnya pendeta itu berkata, aku memiliki 10.000 dinar, aku akan memberikan uang ini kepada kalian asalkan kalian izinkan aku menyimpan kepala ini di tempatku selama 1 malam saja. Mereka berdiskusi singkat, lalu akhirnya mereka menerima 10 dinar itu dan memberikan kepala Al-Husain untuk bermalam bersama pendeta itu. Sungguh malam yang menakjubkan. Malam itu pendeta itu menangis. Ia berkata, aku duduk termenung di samping kepala Al-Husain, memangku kepala Al-Husain, menangis tiada henti hingga fajar menyingsing. Ia membersihkan kepala Al-Husain, ia menyapa kepala Al-Husain. Ketika fajar menyingsing, ia berkata, wahai kepala mulia, aku tak memiliki apapun selain diriku. Maka saksikanlah wahai kepala mulia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia berkata bahwa ini adalah momen yang paling mengubah jalan hidupku. Mulai saat ini aku memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupku dalam cinta dan pelayanan kepada Ahlul Bait Nabi, karena akhirnya aku telah menemukan cahaya yang selama ini aku cari. Sehingga akhirnya para rombongan pasukan pun bergegas dan beranjak dari tempat pendeta itu, dan pendeta itu berpisah dengan kepala Al-Husain. Setelah cukup jauh, rombongan akhirnya memutuskan untuk berhenti kembali di sebuah tempat. Dan kali ini tempat itu adalah tempat seorang rahib Yahudi beristirahat. Dalam keadaan mabuk, para pasukan itu membual dan berkata, mereka mengatakan, kami membawa kepala Al-Husain. Dan rahib Yahudi itu pun berubah ketika melihat perkataan mereka, kemudian memohon kepada mereka agar kepala itu ditinggalkan bersamanya untuk sementara waktu. Dan pasukan itu mengiyakan seolah tak peduli karena dalam keadaan mabuk. Setelah seorang pendeta, kali ini kepala Al-Husain bersama seorang rahib. Sang rahib itu memangku kepala Al-Husain. Matanya berkaca-kaca, meneteskan air mata. Ia berkata dengan penuh harapan kepada kepala itu, wahai kepala suci, aku memohon kepadamu syafaati aku di hadapan kakekmu. Namun kepala suci itu pun menjawab, Al-Husain menjawab, syafaatku hanya untuk para pengikut Muhammad, sedangkan engkau bukanlah salah satu dari mereka. Lalu rahib itu berkata dengan suara yang lirih, wahai betapa ruginya aku tidak sempat bertemu dengan kakekmu Muhammad untuk memeluk Islam di hadapannya, dan aku tidak sempat berjuang bersamamu. Tapi andai aku memeluk Islam sekarang, maukah engkau memberi syafaatku di hari kiamat? Dan tiba-tiba kepala itu menjawab, jika engkau memeluk Islam, maka aku akan menjadi pemberi syafaat untukmu. Dan tanpa ragu rahib itu pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan salah satu hal yang paling menakjubkan dari perjalanan rombongan Al-Husain adalah bahwa ketika tubuh Al-Husain telah dikuburkan, namun kepala Al-Husain tetap menjadi sumber untuk orang-orang memeluk dan mengenal kakeknya, serta menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah perjalanan rombongan Al-Husain. Inilah perjalanan rombongan Al-Husain saat ini mendekati kota Syam. Kita lihat rombongan Al-Husain telah mendekati istana Yazid. Lalu Ummu Kulthum, saudari Imam Husain, mendatangi dan mendekati Shimir sebagai pemimpin pasukan. Dengan hati yang hancur karena penderitaan dan pengkhianatan, Sayyidah Ummu Kulthum meminta kepada mereka, jika engkau membawa kami memasuki kota, bawalah kami menuju jalan yang jarang dilihat oleh orang, dan mintalah mereka untuk menjauhkan kepala-kepala ini dari tandu-tandu kami, serta menjauhkan kami dari kepala-kepala itu. Sungguh kami telah terhina karena banyaknya tatapan mata kepada kami,
sedangkan kami dalam keadaan seperti ini. Ketika Shimir mendengar ucapan Ummu Kulthum, Shimir pun dengan keangkuhan memerintahkan rombongan untuk melewati jalan yang paling dipenuhi dan dikerumuni oleh umat manusia. Tidak hanya itu, Shimir pun memerintahkan agar kepala-kepala para syuhada diangkat tinggi-tinggi di tengah kota, hingga para orang dari kejauhan pun melihat bahwa ada rombongan yang berjalan dari sana. Perintah kejam ini yang muncul setelah permohonan Sayyidah Ummul Kulsum tentu untuk menghinakan keluarga Nabi dan merendahkan serta mempermalukan mereka. Kita bayangkan bahwa kota Damaskus kali ini ingin menyambut rombongan pasukan kafilah Al-Husain. Mereka memasang tirai kain sutra di mana-mana. Mereka mengibarkan bendera dan para wanita mereka terlihat menari dengan rebana dan menabuh genderang. Suasana yang riang gembira ini terasa janggal dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebuah tragedi kemanusiaan disambut dengan euforia semacam ini. Bahkan ketika itu ada banyak orang yang kebingungan, apakah ada hari raya yang tidak kami ketahui atau apakah yang terjadi. Hingga pada akhirnya ketika rombongan itu sampai pada orang-orang yang menyambutnya, ada seorang tua yang berkata kepada Imam Zainal Abidin, segala puji bagi Allah yang telah membunuh kalian, membinasakan kalian dan memberi ketenangan kepada masyarakat dari kekuasaan kalian, serta memberi kemenangan kepada Amirul Mukminin Yazid atas kalian. Imam Ali Zainal Abidin pun mengatakan kepada Syekh itu, wahai Syekh, apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Syekh itu menjawab, tentu aku telah membacanya. Imam pun melanjutkan, apakah engkau pernah membaca firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba? Syekh itu pun menjawab, ya aku pernah membacanya. Al-Imam Zainul Abidin pun berkatakan, kamilah al-qurba, kitalah al-qurba. Al-Imam pun mengatakan, pernahkah engkau membaca firman Allah di surat Al-Isra ketika Allah berkata, berikanlah kepada al-qurba hak mereka? Lelaki itu menjawab, ya aku membacanya. Imam berkata, kamilah al-qurba. Imam pun melanjutkan dengan potongan surat Al-Anfal yang berbunyi, pernahkah engkau membaca, ketahuilah sungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sungguhnya 1/5 untuk Allah, Ar-Rasul dan kerabatnya. Laki itu menjawab, ya tentu aku membacanya. Imam menegaskan kembali, kamilah kerabat itu wahai Syekh. Terakhir Imam bertanya, wahai Syekh, apakah engkau pernah membaca firman Allah, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira? Syekh itu menjawab, ya aku membacanya. Lalu Al-Imam Zainul Abidin pun mengatakan, kamilah ahlul bait yang disucikan dari Allah, oleh Allah dari segala kekotoran dan dosa. Setelah mendengar penjelasan dari Imam Ali Zainal Abidin, Syekh itu terdiam sejenak. Air matanya mulai mengalir. Ia menunduk lama lalu menengadah ke langit dan berkata dengan suara bergetar, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari musuh-musuh keluarga nabimu, baik dari golongan jin dan manusia. Lalu dengan hati yang remuk dan penuh harap, ia menoleh kepada Imam dan bertanya, wahai Imam, masih adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Imam Zainal Abidin menjawab dengan lembut dan penuh kasih, ya, jika engkau bertaubat, Allah akan menerima taubatmu, dan mulai saat ini engkau bersama kami. Dan dengan suara yang mantap, pria itu mengatakan, aku bertaubat. Akhirnya ketika itu, setelah selesai dari percakapan-percakapan di atas, rombongan pun dimasukkan ke istana Yazid. Ikhwan dan akhwat sekalian, bersiaplah untuk musibah yang akan terjadi. Para rombongan tawanan telah dihadapkan kepada Yazid. Zainab, para wanita, Al-Imam Ali Zainal Abidin dihadapkan di tengah Yazid. Yazid duduk di singgasananya, dan di hadapannya ada bejana dari emas yang di dalamnya adalah kepala Al-Husain. Tragedi saat ini memasuki salah satu saat-saat yang paling menyayat hati. Ada adegan yang paling memilukan adalah ketika Yazid ibn Muawiyah melihat jasad Al-Husain. Yazid mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah,
bahwa aku tidak pernah melihat wajah seindah wajahmu, wahai Husain. Setelah berkata seperti itu, Yazid memerintahkan untuk tali belenggu dilepaskan dari kawanan Ahlul Bait, dari rombongan Ahlul Bait. Setelah itu, Yazid mulai mengeluarkan tongkatnya. Tongkat itu didekatkan ke wajah Al-Husain. Tongkat itu mulai memukuli wajah Al-Husain. Tongkat kecil itu diarahkan ke gigi Al-Husain, memukuli mulut Al-Husain dan menghancurkan gigi Al-Husain. Yazid tetap berkata, aku tak pernah melihat wajah seindah ini seumur hidupku. Para hadirin pun menjawab, wahai Yazid, itu karena wajah itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mendengar itu, Yazid terdiam tanpa sepatah kata pun. Ia terdiam, tidak ada kata-kata yang bisa ia katakan. Yazid pun berkata bahwa hari ini aku telah membalas Badar. Yazid mengatakan, la'ibat Hashimu bil mulk. Bani Hashim telah bermain-main dengan kekuasaan. Fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Tidak ada kabar yang datang dari langit, tidak ada wahyu yang datang dari langit. Semuanya hanyalah bualan Muhammad dan kebohongan Muhammad. Yazid akhirnya terjadi konfrontasi antara Yazid dengan Zainab, putri Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Zainab memulai ucapannya dengan mengatakan kepada Yazid, wahai Yazid, tidakkah kamu takut kepada Allah dan Rasulnya atas pembunuhan Al-Husain? Apakah membunuhnya saja belum cukup bagimu hingga kau arak para wanita keluarga Rasulullah dari Irak ke Syam? Apakah itu pun belum cukup sampai kau giring kami seperti budak perempuan di atas unta tanpa penutup dan tanpa kehormatan? Ketahuilah, tak ada yang membunuh saudaraku Al-Husain selain dirimu, wahai Yazid. Yazid mengatakan bahwa yang membunuh Al-Husain bukan aku, akan tapi itu adalah perintah Ibnu Marjanah atau Ubaidillah ibn Ziyad. Sayyidah Zainab pun mengatakan, seandainya bukan karena perintahmu, Ibnu Marjanah tak berani melakukannya. Ia terlalu hina dan lemah untuk menghadapi Al-Husain. Tidakkah kau takut kepada Allah karena telah membunuhnya? Padahal Rasul pernah bersabda tentang Al-Hasan dan Al-Husain, keduanya adalah pemimpin pemuda ahli surga. Jika engkau katakan tidak, maka engkau telah berdusta, wahai Yazid. Dan jika engkau katakan iya, maka engkau telah menjatuhkan dirimu sendiri dan mengakui keburukanmu sendiri. Yazid pun hanya terdiam dan tak sanggup membantah ucapan Zainab. Zainab pun melanjutkan, apakah engkau mengira, wahai Yazid, karena engkau kini telah berhasil mengepung kami dari seluruh penjuru bumi dan langit dan menyeret kami seperti tawanan, maka itu tanda bahwa kami hina di sisi Allah dan engkau mulia di sisinya? Apakah karena dunia kini tunduk padamu dan kekuasaan kami telah jatuh ke tanganmu, engkau bangga mendongakkan kepalamu dan tersenyum puas, wahai Yazid? Pelan-pelan, wahai Yazid, kata Zainab, apakah engkau lupa firman Allah? Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa penangguhan kami untuk mereka adalah suatu kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya kami menangguhkan azab mereka hanyalah agar mereka bertambah dosa, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Majlis pun hening. Tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah kekuatan kata-kata Zainab bintu Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Zainab pun melanjutkan, wahai anak dari orang-orang yang dibebaskan, apakah ini keadilan menurut kalian, bahwa kalian membiarkan para perempuanmu terlindungi dalam rumah, namun para wanita dan putri-putri Rasulullah sebagai tawanan? Engkau mencikap tabir mereka, memperlihatkan wajah-wajah mereka, lalu masuk mengarak kami dari satu negeri ke negeri lainnya. Penduduk di setiap tempat memandang kami, yang dekat maupun yang jauh, yang rendah maupun yang mulia, semuanya menatap wajah-wajah kami, padahal kami tidak memiliki pelindung dan penjaga dari keluarga kami. Kemudian Zainab menatap Yazid dengan ketegasan dan melanjutkan perkataannya, bagaimana mungkin kami mengharapkan sifat
dan sikap hormat dari orang yang mulutnya pernah mengunyah hati orang-orang suci dan dagingnya tumbuh dari daging para syuhada. Bagaimana bisa lambat dalam membenci kami orang yang selalu menatap kami dengan kebencian, dendam dan kedengkian. Lalu engkau tanpa merasa berdosa atau malu berkata, mereka bersorak-sorai dengan gembira dan berkata, wahai Yazid, semoga tanganmu tidak gentar, kata Zainab. Engkau menyampaikan bait-bait itu sambil mencucukkan tongkatmu ke mulut dan gigi Abu Abdillahil Husain, pemimpin pemuda surga. Engkau berseru memanggil leluhurmu, wahai Yazid, seakan-akan mereka akan menjawab panggilanmu. Ketahuilah, engkau pasti akan segera menyusul mereka di tempat yang sama. Dan sungguh, engkau akan berharap tanganmu lumpuh dan lidahmu keluh, karena telah mengatakan dan melakukan apa yang telah engkau lakukan. Sayyidah Zainab pun mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, ambillah hak kami darinya, balaslah mereka yang menzalimi kami, tumpahkan kemurkaanmu pada mereka yang membunuhmu, yang membunuh keluarga kami dan menumpahkan darah kami. Majlis pun terdiam. Sayyidah Zainab kembali melanjutkan perkataannya, demi Allah, engkau tidak mengoyak siapapun kecuali kulitmu sendiri, wahai Yazid. Engkau tidak menebas siapapun kecuali dagingmu sendiri, wahai Yazid. Engkau akan datang kepada Rasulullah dengan tangan berlumuran darah keturunannya dan noda mencederai kehormatan keluarganya. Hari itu Allah akan mengumpulkan dan menyatukan mereka dan menunaikan hak mereka. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa mereka yang gugur di jalan Allah mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki. Cukuplah Allah sebagai hakim atas Muhammad sebagai musuhmu dan Jibril sebagai penolong yang akan melawanmu. Akan tiba saatnya, wahai Yazid, orang-orang yang memuliakanmu dan memberimu kekuasaan atas leher kaum muslimin akan mengetahui betapa buruknya pengganti bagi para penzalim. Dan ketahuilah, siapa di antara kita yang lebih buruk tempatnya dan lebih lemah pasukannya. Mendengar ucapan Sayyidah Zainab, Yazid tidak mampu mengucapkan kata-katanya. Ia tak mampu menjawab perkataan Zainab. Yazid hanya terdiam. Yazid hanya berkata, buatlah wanita itu terdiam, buatlah Zainab terdiam. Jangan biarkan ia melanjutkan kata-katanya. Inilah Zainab dengan khutbahnya. Inilah Zainab dengan perkataannya. Inilah Zainab dengan ketegasannya. Setelah itu, Al-Imam Ali Zainul Abidin pun mengatakan kepada Yazid, wahai Yazid, apakah engkau mengizinkan aku untuk mengungkapkan kata-kata? Apakah engkau mengizinkan aku untuk berkata-kata, wahai Yazid? Yazid pun bingung ketika ia tidak memberikan kesempatan kepada Ali Zainul Abidin. Mereka akan bertanya-tanya ada apa di tengah itu. Akhirnya Yazid pun memberikan izin kepada mereka atau kepada Ali bin Husain Zainul Abidin untuk mengatakan apa yang akan dikatakan. Al-Imam Ali Zainul Abidin berdiri. Ia berkata, ayyuhan nas, u'tina sittan wa fuddilna bisaba. U'tina al-ilma wal-hilma was-samahata wal-fasahata was-saja'ata wal-mahabbata fi qulubil mu'minin. Wa fuddilna bi anna minna an-nabiyyul mukhtar Muhammadan wa minna as-siddiq wa minna at-tayyar wa minna asadullah wa asadu rasulih wa minna sibta hadhil ummah. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, wahai manusia, kami dianugerahi dengan 6 keutamaan dan dilebihkan dengan 7 perkara. Kami diberi ilmu, kesabaran, kemurahan hati, kefasihan berbicara, keberanian dan kecintaan di hati orang-orang mukmin. Kami dimuliakan karena di antara kami adalah Muhammad yang terpilih. Dari kami adalah As-Siddiq Ali bin Abi Thalib. Dari kami adalah At-Tayyar. Dan dari kami adalah singa Allah dan singa Rasulnya. Dan dari kami ada 2 cucu pemimpin pemuda ahli surga. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Ali Zainul Abidin, man arafani faqad arafani. Barang siapa yang mengenalku telah mengenalku, wa man lam ya'rifni ambatuhu bihasabi wa nasabi. Dan barang siapa yang tidak mengenalku, aku akan mengenalkanku kepada kalian. Wahai manusia, aku adalah putra Makkah dan Mina, aku adalah putra Zamzam dan Safa. Aku putra yang mengangkat Hajar Aswad dengan ujung pedang selendangnya.
Aku putra sebaik-baik orang yang mengenakan kain ihram dan berselendang. Aku putra sebaik-baik orang yang mengenakan sandal dan berjalan kaki. Aku putra sebaik-baik orang yang tawaf dan sa'i. Aku putra sebaik-baik orang yang berhaji dan bertalbiyah. Aku adalah putra yang dinaikkan ke langit dengan burak. Aku adalah putra orang yang diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aku adalah putra orang yang dibawa oleh Jibril menuju Sidratul Muntaha. Aku putra orang yang mendekat dan semakin dekat hingga hanya sejarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Aku putra orang yang sholat bersama para malaikat. Inilah Ali bin Husain. Aku putra orang yang kepada beliau diturunkan wahyu dari yang maha agung. Aku adalah putra Muhammadin al-Mustafa. Ana ibnu Ali al-Murtada. Aku adalah putra mereka yang berteriak dan berkata la ilaha illallah. Aku putra orang yang berperang di hadapan Rasulullah dengan 2 pedang, menikam dengan 2 tombak, hijrah 2 kali dan ikut 2 baiat, berperang di Badar dan di Hunain dan tidak pernah menyekutukan Allah walau sekejap mata. Aku adalah putra orang-orang yang paling saleh di antara orang-orang yang beriman, pewaris para nabi, cahaya para mujahidin, perhiasan orang ahli ibadah, dan orang yang paling utama dari keturunan Yasin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Hingga kalimat-kalimat itu sampai kepada ucapan bahwa aku adalah putra kepala yang ada di bencana ini. Aku adalah putra kepala yang terpisah dari tubuhnya. Aku adalah putra jasad yang diinjak-injak oleh kaki kuda. Akulah putra Fatimatul Zahra. Hingga akhirnya Yazid pun memotong ucapan Ali Zainul Abidin dan berkata, wahai muadzin, kumandangkanlah azan. Muadzin itu pun berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Sajjad mengatakan tiada sesuatu yang lebih agung dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Sajjad mengatakan rambutku, kulitku, dagingku dan darahku semuanya bersaksi atasnya. Muadzin itu sampai pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam Sajjad berkata ke arah Yazid, wahai Yazid, Muhammad ini kakekku atau kakekmu? Jika engkau mengaku bahwa ia adalah kakekmu, maka engkau telah berdusta dan kafir. Dan jika engkau akui bahwa dia adalah kakekku, mengapa kau bunuh keluarganya? Akhirnya majelis ketika itu berlinangan air mata. Hanya air mata yang ada. Hingga akhirnya Yazid memerintahkan para tawanan untuk dikembalikan ke penjara. Ketika Yazid ingin beristirahat dengan tenang, ia mendengar teriakan dari Sayyidah Ruqayyah yang berteriak rindu kepada ayahnya. Sampailah kita pada akhir-akhir musibah, wahai ikhwan dan akhwat. Yazid pun berkata, suara apa itu? Kenapa ia berteriak? Pasukannya mengatakan kepada Yazid, wahai Yazid, putri itu menginginkan ayahnya. Yazid pun berkata, berikan kepala ayahnya padanya. Pasukan musuh mendatangi Sayyidah Ruqayyah, memberikan sebuah nampan yang ditutupi oleh kain di hadapannya. Sayyidah Ruqayyah mengatakan, aku tidak ingin makan, aku ingin ayahku. Manusia terkutuk mengatakan, bukalah penutup itu, engkau akan bertemu dengan ayahmu. Sayyidah Ruqayyah pun membuka kain yang menutup nampan itu. Putri kecil yang mungil ini melihat wajah ayahnya berlumuran darah, melihat wajah ayahnya yang giginya telah hancur dipukul oleh Yazid, melihat wajah Al-Husain yang tak bernyawa lagi. Seraya terbata-bata putri itu berteriak, ayah, siapa yang membunuhmu? Ayah, siapa yang memisahkan kepalamu dari tubuhmu? Ayah,
siapa yang membuatku menjadi yatim wahai ayah? Putri kecil itu memeluk kepala ayahnya dan ia tak bergerak, sehingga Zainab pun terkejut dan berusaha memisahkan Ruqayyah dari kepala Al-Husain. Fa idza hiya mayyitah, akan tetapi Ruqayyah telah pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh pemandangan yang menyayat hati bahwa seorang putri wafat ketika memeluk kepala ayahnya yang tak bernyawa. Akhirnya rombongan pun dikembalikan menuju Madinah. Sebelum menuju Madinah, rombongan sempat menyinggahkan dirinya menuju Karbala. Inilah bait-bait syair tentang kedukaan Zainab di akhir-akhir hari Arba'in, di hari-hari seperti ini. Zainab pun datang membawa duka. Marilah kita iringi duka Zainab dengan tangisan. Ketika saat itu Zainab dan rombongannya disambut dengan genderang dan pesta pora. Kita saksikan, kita bersaksi kepada Az-Zahra, wahai Bunda Zahra, lihatlah kami di sini, kami berbeda dengan Yazid, kami berbeda dengan mereka. Kami ingin menyambut duka Zainab dengan linangan air mata. Duka Husainmu yang telah tiada, wa Husaina wa ghariba wa syahida. Ali Ausat menggali kuburnya. Imam Sajjad menggali kubur Al-Husain bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab membersihkan darahnya. Sukainah memutus anak panah yang menancap di punggung dan dada. Atikah menyambung jemarinya yang telah terpisah dari tangannya. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Mereka mengucapkan perpisahan kepada Al-Husain. Rombongan itu kali ini bersiap-siap meninggalkan Karbala. Ketika hendak berangkat, Al-Imam Ali Zainal Abidin menghitung rombongannya. Namun Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak melihat Sukainah. Imam Ali Zainal Abidin bertanya kepada Zainab, wahai Zainab, di mana Sukainah? Kenapa aku tak melihatnya? Di mana saudariku Sukainah? Mereka mencari Sukainah. Namun ketika ia melihat Sukainah, ternyata Sayyidah Sukainah berjalan menuju tepi sungai Furat, mengambil air. Lalu ia menuju pusara Abi Abdullah Al-Husain. Ia memercikkan air itu di atas pusara Abi Abdullah Al-Husain, seraya berkata, wahai ayahku, bukankah engkau kemarin gugur kehausan? Ini aku bawakan air untukmu, wahai ayahku. Sa'adallah qalbaki ya Sukainah. Rombongan pun kembali menuju Madinah. Kita saksikan bahwa Zainab dan rombongannya menuju Madinah, menuju pusara Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, seraya berkata, wahai Rasulullah, kakekku,
Zainab memeluk pusara Muhammad Al-Mustafa. Wahai Fatimah Zahra bundaku, ya Ali Al-Murtada ayahku, inilah akhir nasib Husainmu. Tubuhnya bergeletak berserak, punggungnya tertancap banyak tombak. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Wal aqibatu lil muttaqin. Di akhir marilah kita membacakan doa kepada Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ya Abu Saleh, wahai Mahdi, kami tak tahu di mana engkau berada saat ini. Mungkin engkau berada di Karbala, mungkin engkau meratapi kakekmu Al-Husain. Namun kali ini kami di hari Kamis malam Jumat, yang mana hari Jumat adalah harimu dan malam ini adalah malammu. Lailatul Jumu'ah jina. Malam Jumat menghadapi kami, wahai Abu Saleh, wahai Mahdi. Ya Abu Saleh, bid-du'a nirfa' aydina. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk berdoa, wahai Mahdi. Ya Abu Saleh, talatil ghiba 'alaina. Sungguh kegaibanmu telah panjang, wahai Mahdi. Ya Abu Saleh, kil muhib zayid hanina. Kami pecintamu telah merindukanmu, wahai Mahdi. Ya Abu Saleh, yin habib tisma' wanina. Apakah engkau mendengar rintihan kami saat ini, wahai junjungan kami? Ya Abu Saleh, yamtayal ghaib tijina. Kapankah engkau datang kepada kami, wahai Mahdi? Ya Abu Saleh, wal zayat li nahibi. Wahai Mahdi, kebutuhan akan kehadiranmu telah bertambah pada kami. Tidakkah engkau melihat saudara-saudara kami di Palestina yang kelaparan, seolah-olah Karbala berulang, wahai Mahdi? Ya Abu Saleh, za'ilak adri dhunubi. Kami tahu, wahai Mahdi, dosa-dosa kami menghalangimu, menyedihkanmu, membuat engkau sedih dan sakit. Ya Abu Saleh, Tuba samihni habibi, Tuba samihni habibi, lita'jili fi faraji imamina sahib al-asri wal zaman wa hubban bi jaddati siddiqatil matlumati syahidati Fatimah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.